Support terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam berita sepekan Ketapang TV Jurnal. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang akan kami rangkumkan untuk Anda. Inilah dia berita sepekan Ketapang TV Jurnal. Bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan Indonesia. Kebiasaan masyarakat Indonesia menjelang kemerdekaan ialah memasang bendera di kantor pemerintahan maupun di halaman depan rumah. Di masa pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh bidang kehidupan, membuat penjualan bendera merasakan penurunan omset penjualan. Para penjual bendera yang menjual di sisi jalan Kabupaten Ketapang ini mengaku minat masyarakat untuk membeli bendera berkurang dari tahun-tahun sebelum pandemi COVID-19. Asep, salah satu penjual bendera, mengatakan menurunnya penjualan bendera turut diakibatkan oleh pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan meningkatnya angka keterjangkitan COVID-19 di Kabupaten Ketapang yang saat ini zona merah. Ya, mungkin untuk saat ini untuk penjualan bendera agak berkurang ya dibanding tahun sebelumnya. Mungkin juga karena ada beberapa faktor, diantaranya PPKM maupun juga angka tingkat COVID semakin yang meninggi ya. Ya itu mungkin jadi pertimbangan untuk orang membuat daya belinya semakin menurun ya. Untuk yang diminati mungkin jenis umul-umul sana ya, sama background. Udah 2 tahun sama tahun kemarin. Tahun kemarin masih ya penjualan bagus lah, omset besar. Tapi untuk sekarang ya mungkin karena ada beberapa hal yang itu membuatnya menurun di tahun ini. Ya untuk minggu-minggu kedepannya semoga lebih baik lagi, penjualannya meningkat lagi seperti hari sebelumnya. Minat masyarakat untuk nasionalismenya semakin meninggi aja lah. Menjelang 17 Agustus ya? Ya, menjelang 17 Agustus. Ya. Asep berharap agar pandemi COVID-19 dapat segera diatasi, sehingga masyarakat dapat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia untuk meningkatkan rasa nasionalisme jelang 17 Agustus ini. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling di Tauktari Mauludea melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Ketapang sudah menginformasikan sebelumnya bahwa terjadi angin kencang di Kabupaten Ketapang. Terjadinya angin kencang ditambah Kabupaten Ketapang sekarang memasuki musim panas, menjadi rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hidayat Muslim Komando Regu 2 Manggala Agni Dolps Ketapang mengatakan sudah ada beberapa daerah yang menjadi perhatian khusus dan mengantisipasi terjadinya karhutla. Selain faktor tanah gambut yang mudah terbakar, angin kencang menjadi pendukung terjadinya dan cepat merambatnya kebakaran hutan dan lahan. Tim Ketapang TV Jurnal berkesempatan bertemu dan mendapat penjelasan lebih lanjut terhadap pencegahan karhutla di Kabupaten Ketapang. Karena memasuki musim panas, banyak sudah terdeteksi titik panas, khususnya hotspot ya. Nah, jadi daerah rawan sekarang ada di Sungai Putih dan MHS. Jadi ada beberapa pergerakan yang sudah kita lakukan sebagai antisipasi untuk meminimalisir terjadinya kebakaran. Jadi kawan-kawan sekarang ada yang di utara dengan selatan itu patroli dengan beberapa instansi, Manggala Agni di Sana Ubun, BPBD, sama KPH. Sudah kita lakukan juga patroli terpadu yang ada di Sungiawan Kiri poskonya. Karena sekarang musim panas, kedua karena faktor angin. Nah, ini yang mempengaruhi karena salah satu dari kebakaran itu anginnya ini. Kalau bahan bakarnya sedikit, angin tidak ada, otomatis kebakarannya agak lambat. Kepada masyarakat, bijaklah menggunakan dalam membuka lahan. Sebaiknya beralih kepada PLTB. Di situ ada bisa kita manfaatkan pupuk cair yang dihasilkan dari cuka kayu. Demikian, Mbak. Hidayat Muslim mengajak dan menghimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga titik api agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan cara membuka lahan tanpa dibakar dan melakukan penyekatan di setiap lahan yang ingin dibuka agar menghindari penyebaran api akibat karhutla. Dari Kabupaten Ketapang di Tauktari Mauludea, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.
Sebagai implikasi dari surat edaran Bupati yang membatasi beberapa aktivitas masyarakat selama pandemi, sejumlah tokoh masyarakat dan aparatur desa kerap harus bersinggungan dengan masyarakat, di mana sejumlah acara dan kegiatan yang bersifat kerumunan terpaksa harus dibubarkan untuk menghindari penyebaran virus di kalangan masyarakat setempat. Salah satunya aparat kepolisian serta perangkat desa Gerai Mantuk, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang, yang sudah beberapa kali membubarkan acara pesta pernikahan yang menggunakan organ tunggal di wilayah mereka. Pembubaran dilakukan dengan cara yang humanis, sambil memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak membuat kegiatan yang bersifat menarik perhatian kaula muda yang berujung pada kerumunan dan berpotensi sebagai penyebaran virus COVID-19. Beberapa minggu yang lalu ada keinginan masyarakat untuk hajat nikah menggunakan organ tunggal. Namun saya terjun ke lapangan menemui pihak keluarga atau pihak yang mau hajatan. Puji Tuhan mereka menerima atas arahan saya untuk mengumpul warga itu memang tidak boleh, terutama menggunakan musik. Maka untuk itu saya sebagai pemerintah desa menyambut baik, pihak masyarakat pun menerima dengan himbauan dari kami sebagai pemerintah desa. Dan memang ada terjadi di kiri kanan itu musik, organ tunggal, nah itu kan di luar konteks kita. Nah, tapi yang jelas pihak desa terus memberikan penyuluhan, Pak ya? Ya, kalau untuk pihak desa berjalan untuk memberi himbauan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kerumunan dan mengundang orang ramai. Gitu. Sementara itu, Camat Simpang 2 yang ditemui tim liputan usai menghadiri pertemuan di kantor Bupati Ketapang mengatakan, memang aktivitas kerumunan di wilayah mereka sering terjadi dari kegiatan pesta pernikahan yang menggunakan acara musik. Namun pihak aparatur desa selalu merespon cepat jika diketahui ada acara tertentu dengan memberikan pemahaman kepada warga dan panitia pelaksana. Kerumunan ini ada pernikahan yang memang sering ada kerumunan. Dan beberapa waktu lalu kami sudah mengeluarkan himbauan juga, malah larangan supaya tidak melaksanakan pesta pernikahan dengan mengadakan musik. Oke. Ya. Berarti untuk di Kecamatan Bapak sendiri memang gencar melakukan pengawasan terkait acara kerumunan itu, Pak ya? Kita sudah gencar melaksanakan itu untuk melaksanakan PPKM Mikro juga. Ya. Pak, terkait zona merah di Ketapang nih Pak, apakah nanti di Simpang 2 sendiri bakal ada posko penyekatan nih Pak untuk orang yang melintas nih Pak? Nah, kebetulan ya memang Simpang 2 ini kan bukan daerah pintu terbang yang seperti pintu masuk daerah lain ke kita. Ya, tapi kita tetap antisipasi ada gitu. Tetap kita laksanakan dan siapapun yang datang bakal didata Pak ya? Ya. Harapannya dengan upaya tidak membuat acara yang bersifat kerumunan, pandemi COVID-19 di Kabupaten Ketapang khususnya Kecamatan Simpang 2 dapat diatasi dengan baik. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Melalui perangkat Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang, Bupati Ketapang Martin Rantan memberikan maklumat kepada camat se-Kabupaten Ketapang untuk menerapkan PPKM Mikro tingkat desa. Pertemuan yang digelar di ruang aula Satuan Polisi Pamong Praja ini meminta camat untuk memberikan arahan kepada desa-desa di Kabupaten Ketapang agar menerapkan PPKM Mikro dengan efektif. Kemarin hari Jumat, Bupati Ketapang telah menyampaikan maklumat Bupati berkaitan dengan masalah Ketapang berada di zona merah dan di level 3. Pesan beliau untuk kepada para camat dapat dilakukan arahan-arahan. Jadi pada hari ini kita memanggil para camat atas nama Bupati selaku Ketua Satgas Covid. Di situ disampaikan kepada para camat untuk lebih mengefektifkan atau mengaktifkan daripada PPKM yang sudah ada di desanya masing-masing. Saya yakin bahwa di setiap kecamatan ada yang sudah jalan. Nah, ada yang sudah jalan dan yang sudah bagus. Jadi itu dilanjutkan. Karena apa? Karena ini adalah untuk menyangkut masyarakat kita masing-masing. Sebagai kepala desa dia bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Kalau itu dilakukan penyekatan artinya kepala desa sudah memikirkan keselamatan dan kesehatan masyarakatnya.
Dalam penerapannya, Satgas COVID-19 juga meminta laporan dari para camat terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi di tiap desa, yang kemudian akan dijadikan acuan dalam pembuatan kebijakan. Camat ini untuk masalah laporan. Laporan kita minta itu satu pintu. Kita tadi minta kepada BPPD sudah memberikan WA dan link supaya camat itu dapat menyampaikan laporan. Karena laporan ini sangat penting. Karena laporan ini akan kalau sesuatu waktu baik Pak Bupati atau Pak Wakil meminta data itulah yang dijadikan acuan untuk membuat suatu kebijakan atau keputusan. Kalau data ini tidak ada, jadi susah. Nah, dari pertemuan ini kita minta supaya camat untuk dapat menyampaikan laporan kepada BPPD sebagai sekretaris di Satgas Covid ini. Demikian. Harapannya agar penanganan COVID-19 di Kabupaten Ketapang dapat merata hingga ke tingkat desa, sehingga dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Jumat 6 Agustus 2021, terlihat Paskibraka Kabupaten Ketapang di lapangan sedang melaksanakan latihan pengibaran sangsaka merah putih untuk merayakan 17 Agustus mendatang. Persiapan ini sudah dilakukan sejak bulan Maret 2021. Antusias anak-anak sangatlah tinggi. Walaupun di masa pandemi seperti ini mereka sangat gigih untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Tim Ketapang TV Jurnal berkesempatan bertemu Ketua Tim Pelatih Paskibraka Kabupaten Ketapang, Junaidi. Untuk persiapan kita dari bulan Maret. Bulan Maret kita sudah melaksanakan seleksi dari kecamatan, dari 20 kecamatan. Dari 20 kecamatan itu yang mengirim hanya 13 kecamatan yang tidak mengirim adalah Balai Bukua, Laur, Sandai tidak mengirim dengan Simpang Hulu, Jelehulu. Yang lain semua mengirim. Nah, tapi kendalanya pada waktu itu karena pandemi Covid, kita belum dapat kejelasan dari panitia. Tapi kita sudah persiapan dari Dispora, kita dengan Dispora sudah melaksanakan persiapan. Jadi atau tidak kita sudah persiapan. Jadi semuanya sudah kita ambil dan kita sudah punya kantung nama di masing-masing sekolah. Jadi setiap sekolah terwakili, termasuk yang pengiriman kita dari provinsi. 2 orang yang kita kirim ke provinsi dan sekarang sudah bermain di laga provinsi. Di masa pandemi ini kita tidak diasramakan karena kita menghindari kerumunan, karena kita menganjurkan pemerintah memang kita tidak ini. Namun demikian kita latihan secara protokol kesehatan. Sebelum mereka mulai datang, kita melaksanakan mudah-mudahan panas suhu badan mereka pagi. Setelah itu nanti baru kita laksanakan cuci tangan dan sebagainya, baru kita melaksanakan latihan. Gitu. Alhamdulillah untuk anak-anak kita antusiasnya cukup baik, responnya baik, semangat tinggi. Karena sekalipun situasi pandemi kita tetap melaksanakan prokesnya, tetap kita laksanakan itu. Karena itu anjuran pemerintah, tetap kita laksanakan itu. Harapan kami supaya pandemi cepat berlalu, kita hidup normal dan anak-anak kita pun melaksanakan dengan giat dengan baik. Doa kita bersama, mudah-mudahan virus corona di Kabupaten Ketapang umumnya Indonesia cepat berlalu, kita bisa normal hidup kembali gitu. Upacara akan tetap berlangsung dengan protokol dan dilaksanakan tidak secara vulgar, yakni diwakilkan per instansi saja. Sedangkan Paskibraka perwakilan Kabupaten Ketapang sudah berada di tingkat provinsi, yakni dari SMA Negeri 1 Matan Gilir Selatan, Putra, dan SMA Santo Yohanes Putri. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktar Mauludia, Tony Adam mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita sepekan Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.